Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah, SPDI, unit kerja dari SMA Negeri 1 Salopa, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Wilayah 12 Provinsi Jawa Barat. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan laporan pemecahan permasalahan siswa di SMA Negeri 1 Salopa periode Agustus 2022. Adapun masalahnya tentang kebiasaan siswa masuk kesiangan PGTK Jawa Barat. Alur dalam pemecahan masalah diantaranya ketika kita sudah mengetahui letak apa masalah yang terjadi dalam unit kerja kita, maka langkah awal yang akan kami lakukan diantaranya identifikasi masalah. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Maka kami identifikasi sedemikian mungkin banyaknya. Setelah itu barulah kami masuk ke dalam alternatif pemecahan sebuah masalah. Kami tawarkan beberapa alternatif untuk memecahkan dari masalah itu. Andai kalau seandainya pada laporan ini adalah kebiasaan siswa kesiangan, itu masalahnya, maka kami identifikasi apa saja yang melatar belakangi sehingga siswa terbiasa ataupun melakukan pelanggaran kesiangan masuk ke sekolah. Setelah terjadi ataupun dihimpun beberapa masalah ataupun latar belakang permasalahan yang terjadi, maka kami sodorkan beberapa alternatif dalam mencakap masalah ini. Harapannya agar memang masalah ini bisa diselesaikan, tentunya dengan solusi-solusi yang disodorkan di alternatif pemecahan masalah ini. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Kenapa siswa terutama yang memang di sekolah kami diantaranya adalah banyak beberapa yang terlambat dalam masuk kelas. Satu, alasannya karena bangun kesiangan. Ini berdasarkan dihimpun, dianalisa dari beberapa sumber siswa yang memang terbiasa masuk kesiangan. Kedua, nongkrong di warung. Ketiga, perjalanan banyak terhambat. Perlu diketahui juga bahwa memang lokasi dan kondisi geografis di sekitar sekolah kami itu cukup terjal, daerah pegunungan. Bahkan kalau seandainya dalam keadaan musim hujan, agak sedikit sulit rasanya untuk bisa melewati beberapa kondisi-kondisi letak tanah yang secara geografis cukup cukup dikhawatirkan ataupun mengancam terhadap keselamatan seseorang yang memang melewati bagian dari tanah tersebut. Atau juga ada sesuatu kampung yang memang tidak bisa diakses oleh kendaraan, baik itu bermotor, apalagi yang beroda 4, baik yang roda 2, apalagi yang roda 4. Di antaranya karena memang banyak yang longsor dan sehingga ini mengakibatkan tidak mungkin diakses oleh motor dan mobil, sehingga ini menjadikan siswa terlambat masuk ke sekolah. Yang ketiga, yang keempat, membantu pekerjaan rumah terlebih dahulu, karena memang di kampung kami, di kampung di sekitar sekolah maksudnya, ini para orang tua sudah terbiasa untuk meminta anak-anaknya agar terlebih dahulu membantu ibunya untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya sebelum dia masuk sekolah. Nah, ini beberapa permasalahan ataupun beberapa latar belakang kenapa masalah kesiangan masuk kelas ini menjadi salah satu hal yang perlu kami angkat. Kemudian alternatif dalam pemecahan masalah ini diantaranya kami sodorkan dengan dua alternatif. Yang pertama ada pendekatan peraturan kedisiplinan di sekolah, di mana pendekatan ini bentuk ataupun bentuk nyatanya ataupun bentuk aksinya adalah satu, penegasan aturan masuk dan pulang bagi siswa. Artinya
Di sini bagi siswa-siswa yang memang tadi secara terbelakang sampaikan masalahnya, maka di sini perlu ditegaskan kembali bahwa memang jadwal masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kemudian juga yang kedua ada punishment terhadap pelanggar bagi mereka yang sering terbiasa untuk melanggar aturan-aturan sekolah, terutama yang berhubungan dengan kebiasaan untuk kesiangan, gitu ya. Maka ada punishment, gitu ya. Bentuk punishmentnya tentunya yang sifatnya mendidik, tidak harus dalam bentuk fisik. Kemudian yang ketiga, melakukan controlling di jalan dan di warung sekitar. Ini dilakukan oleh penjaga keamanan, kemudian juga guru piket untuk mengontrol di sekitar sekolah karena siswa ini cenderung memang terbiasa nongkrong terlebih dahulu sebelum masuk ke kompleks sekolah, sehingga sudah dari beberapa yang terjadi kami coba sampaikan untuk diadakannya petugas yang mengontrol di jalan dan di warung sekitar agar siswa digiring untuk masuk sekolah dengan waktu yang tepat tanpa harus kesiangan. Nah, ini secara kedisiplinan. Adapun secara pendekatan bimbingan konseling, di antaranya guru BK melakukan bimbingan secara privat. Bagi siapa? Bagi mereka yang sering kesiangan. Kemudian diberikan penyadaran terutama bagi mereka yang memang suka nongkrong-nongkrong, kemudian yang bangunnya kesiangan. Kenapa kesiangan bangunnya? Andai kata sering gadang, kenapa gadang? Karena ketika memang gadang ini tidak ada manfaatnya, artinya tidak ada sesuatu hal yang memang darurat untuk dilakukan, ya ini sebaiknya memang dihindari gitu. Nah, ini dengan guru bimbingan konseling inilah yang nantinya akan diberikan penyadaran pemahaman terkait dengan siswa yang melakukan yang terbiasa kesiangan dengan alasan kesiangannya itu karena bangunnya kesiangan. Nah, ini juga menjadi bahan pertanyaan, apakah bangun kesiangan ini apakah memang sholat subuh terlebih atau tidak? Ini juga jadi bahan nantinya untuk ditindaklanjuti oleh guru bimbingan konseling. Termasuk juga yang sering nongkrong-nongkrong di luar, itu juga akan bagian dari fokusnya bimbingan konseling. Bahkan termasuk juga bagi siswa-siswi yang memang dibantukan terlebih dahulu oleh orang tuanya sebelum berangkat sekolah, ini guru bimbingan konseling akan melakukan kerjasama, artinya melakukan komunikasi dengan pihak orang tua agar senantiasa memahami bahwa memang di aturan sekolah itu diantaranya masuk sekolah itu adalah pukul 7.00, sehingga mohon diperhatikan juga para orang tua agar jika seandainya ingin melibatkan siswa atau anak-anaknya untuk membantunya, diperhatikan jam waktu masuk sekolah itu adalah jam 07.00. Artinya usahakan sebelum ataupun setelah subuh kalau bila perlu, gitu ya. Kalau seandainya ingin melibatkan anak untuk membantu pada pekerjaan rumah di masing-masing. Yang pada intinya yang penting jangan sampai anak ini tidak ataupun ke sekolah dalam kondisi kesiangan. Yang kedua, guru BK memberikan pemahaman akan pentingnya mengaplikasikan budaya sekolah. Salah satu di antara budaya sekolah kami adalah disiplin, kemudian jujur, dan hal-hal yang lain. Nah, ini secara berjamaah oleh guru bimbingan konseling itu disampaikan kepada seluruh siswa, tidak hanya kepada siswa-siswa yang memang bermasalah, tapi juga siswa yang tidak bermasalah juga diberikan pemahaman demikian. Itulah mungkin laporan dari pemecahan masalah di SMA Negeri 1 Salpa, semoga bermanfaat. Alhamdulillah setelah dilakukannya hal ini, maka sedikit demi sedikit sudah ada mulai perubahan, gitu ya. Tentunya mungkin perlu proses, tapi mudah-mudahan lambat laun sudah mulai terbiasa dengan sikap disiplin di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.